Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai untuk praktek kedua kita pada perusahaan dagang, yaitu UD Wirastri. Nah, hari ini target kita itu adalah selesai untuk setup awal UD Wirastrinya dulu. Sebenarnya untuk setup awal ini hampir sama prosedurnya dengan Santi Salon kemarin, hanya saja mungkin pada perusahaan UD Wirastri ini akun-akunnya lebih banyak, lalu juga setup linknya juga lebih banyak lagi, dan ada penyesuaian atau input awal saldo inventory kita. Nah, ini kita mulai aja ya. Pertama dibuka dulu mayopnya. Kita kali ini pakainya yang versi 18 yang ini ya. Kemarin ibu udah kasih kok filenya. Nah oke, sekarang kita mulai. Pertama kita membuat perusahaan baru di create. Ini kita next saja. Serial number dikosongkan, company name UD Wirastri. Oke, untuk format penulisan company name, ibu mau kalian menuliskan nama perusahaan seperti ini, lalu kalian underscore nama kalian. Di sini ibu nama ibu ya, lalu underscore lagi tambahan tulisan L1 seperti ini. Ibu mau kalian membuat company name-nya juga seperti ini, namanya diganti nama kalian. Untuk ABN ini dia nomor pajaknya ya, tapi karena tidak disediakan di soal maka tidak perlu kita isi. Kemudian addressnya Jalan Abadi nomor 50 Surabaya. Phone numbernya di sini ada 01829 addressnya wirastri@cbn.net. Kalau sudah kita next. Di sini current financial years-nya itu dia transaksinya di tahun 2015. Jadi ini 2015. Kemudian last month-nya itu adalah Desember. Dan untuk conversion money itu transaksi awal di bukti transaksi itu adalah bulan Desember, berarti kita pilih Desember juga. Numbernya tetap 12, number account-nya. Kalau sudah kita next lagi. Nah, kita masih pakai yang impor ya, jadi ini kita pilih yang poin kedua. Lalu kita next. Ini kita pilih. Kita taruh di untuk filenya juga sama ya, UD Wirastri underscore namanya TV di sini underscore L1. Kita save. Lalu kita ke comment center. Nah, kemudian langkah awal yang perlu kita lakukan itu adalah kita mengimpor akun-akun list kita. Nah, ini kalian bisa lihat ya di comment center di Mayop 18 ID ini, modul-modul yang tersedianya itu lebih banyak, lebih beragam. Untuk impor akun, kita memilih file, lalu import data, account information. Ya, ini yang update existing record ya. Kemudian continue. Ini akun impor UD Wirastri, kita klik, lalu kita open. Kemudian kita match all dan kita impor. Oke, ini semua akun sudah terrecord ya, ada 57 akun terrecord. Lalu ini ada satu
satu akun yang di warning. Di warning ini biasanya dia itu karena berhubungan dengan link accountnya nanti. Jadi kalau misalkan ada one record imported with warnings, itu abaikan saja. Nah, kalau sudah, kita ke setup link ya, setup link, di setup link account. Nah, di sini link accountnya itu tersedia ada 4 link account. 4-4-nya harus kita isi. Yang pertama kita account and banking account. Oke, ini undeposit funds-nya kita ganti menjadi cash in bank. Oke. Lalu setup link account sales. Tracking receivable atau receivable. Customer receipt cash in bank. Nah, kemudian kalau kita lihat di kebijakan akuntansi perusahaan, itu dia akan ada transaksi untuk rate-nya, akan ada transaksi ketika ada diskon, dan juga ketika ada telat pembayaran. Makanya kita perlu menceklis nih, I charge freight on the sales. Kita checklist. Ini ditanyakan income account for a freight, berarti untuk biaya angkut penjualan itu kita masukkan kemana akunnya. Kita masukkan pasti ke freight collected. Nah, freight collected. Oke. Kemudian I give a discount for early payment. Berarti ketika ada diskon atas penjualan itu masuk ke akun sales discount ya. Kita cari sales discount, ini dia. Oke. Lalu I assess charge for late payment, berarti ketika ada keterlambatan pembayaran piutang itu kita masuknya ke late fees collected, ini dia nih. Nah, kalau akun-akun yang berhubungan dengan sales itu biasanya belakangnya itu collected nih ya, atau misalkan kalau untuk PPN itu fade out. Ini kalau sudah seperti ini kita oke. Kemudian kita setup lagi, link lagi, kita ke purchase. Tracking payables berarti account payable. Check accountnya diganti jadi cash in bank. Nah, ini juga sama, ada biaya angkut atas pembelian, ini kita klik, kemudian ininya kita pilih menjadi freight paid. Ini dia. Lalu ketika ada diskon pembelian kita masuk ke purchase discount, ada di akun 5. Lalu ketika kita telat membayar utang itu akan masuk ke late fees paid. Biasanya ada di expense, other expense, late fees paid ini ya. Ini untuk yang purchase ya, untuk yang purchase ini seperti ini. Ini taunya dari mana, ini ada di kebijakan perusahaan. Di situ dia memberitahu ada yang namanya dikenakan diskon, ada yang dikenakan keterlambatan atas pembayaran utang dan lain sebagainya. Dan ini kita oke. Oke, kita setup lagi karena ada satu lagi di paling bawah, ini untuk payroll account. Ini kita pilih cash in bank. Cash in bank. Untuk check account kita juga bayarnya pakai cash. Nah, ini untuk bank account for electronic payment. Ini pakainya electronic clearing account, dan ini akun ini disediakan oleh Mayop. Kita nggak punya alat pembayaran secara elektronik. Jadi di sini kita biarkan saja, tidak perlu diganti. Kemudian default employer expense account, ini kita pakai other operating expense saja. Lalu untuk wages expense-nya kita pakai wages and salaries, tapi pakai yang punya kita, yaitu di akun 61800 ini.
Nah, kemudian default tax at payable account itu kita pakai income tax payable 21.300. Kita use account, kemudian kita open. Lalu kita lihat di akun list kita ya, akun, lalu ke account list. Nah, untuk equity ini pertama equity-nya dulu. Untuk Tuan Suryono Capital kita nggak ada retain earning, tapi adanya Tuan Suryono Capital ini kita ganti aja. Jadi Tuan Suryono Capitalnya kita delete dulu, kita klik kanan, buka, klik kanan lalu delete. Oke, retain earning kita buka, kita ganti nomornya tadi 1100, ininya Tuan Suryono. Kalau sudah di oke, oke, ini biarkan saja. Lalu kemudian ini kita hapus ya, kita hapus akun-akun yang tidak terpakai karena di akun UD Wirasri ini akun kita cukup banyak. Terus kalau misalkan ditambahkan lagi dengan akun yang disediakan Mayop, nanti takutnya malah kalian nggak teliti jadi salah pilih akun, jadi kita delete. Yang tidak terpakai kita delete. Untuk electronic clearing account itu tidak perlu kita delete karena kita masih menggunakan akun itu. Oke, jadi sisakan seperti ini di accept, lalu di eligibility. Tidak perlu ada yang kita hapus. Tidak perlu. Ini kita hapus di operating expense, delete karena ini bukan akun kita. Sudah kita lihat, berarti kita hanya menyisakan satu akun di Mayop, yaitu electronic clearing account-nya ya. Oke, kalau sudah kita close. Nah, kemudian kita melihat list pajak kita, itu di list, kemudian di tax code. Oke, ini ada beberapa pajak yang disediakan oleh Mayopnya. Kita hapus saja yang tidak terpakai. Kita di sini pakai itunya adalah pajaknya PPN ya. Tapi nanti kita edit aja dari GST. Jadi sisakan GST-nya dan juga NP atau not reportable-nya. Oke, kita sisakan yang ini GST, Goods and Service Tax. Kita buka. Kemudian tax code-nya ini kita ganti menjadi PPN. PPN atau VAT ya. Kalau di sini kita pakainya PPN namanya. PPN, iya, PPN payable, PPN outcome. Kemudian description-nya di sini adalah pajak pertambahan nilai. Rate-nya di sini 10% ya. Kemudian link account for tax collected, berarti dia menanyakan untuk tax collected itu akun yang sama itu adalah PPN outcome. Kemudian untuk tax paid itu adalah PPN income. Jadi kalau paid itu sama dengan in, collected itu sama dengan out. Itu yang membedakan. Ini jangan sampai salah-salah ya.
open income-nya ya. Kalau sudah seperti ini kita oke saja. Kemudian untuk yang NT-nya nggak perlu kita ubah. Setelah itu kita close. Nah, setelah ini kita memasukkan trial balance per 30 November 2015. Oke. Kalau untuk trial balance berarti kita mengisinya itu di setup balance, kemudian account atau opening balance. Kalau kalian lihat di soal, neraca saldo per 30 November itu dia ini bentuknya dalam ribuan rupiah ya. Jadi ketika kalian menuliskan di sini itu ditambahkan nolnya 3 di belakang. Dan ini tolong diperhatikan, akun pertama di sini itu adalah electronic clearing account. Sedangkan di trial balance di soal itu adalah cash in bank. Oke, ini kita isi aja. Ingat ya, dia pakai mata uangnya rupiah. Jadi nanti kalau masih ada yang dolar atau yang mata uang asing lainnya bisa kalian ubah di control panelnya. Ini 46 juta. Kemudian petty cash-nya 5 juta. Account receivable-nya 82.500. Untuk allowance, karena allowance ini adalah akun kontra, jadi kita minus 8.500, 8 juta ya. Inventory-nya 520 juta. Kemudian store service 14.500. Prepaid 12 juta. Prepaid rent-nya 24 juta. Prepaid tax-nya 89 juta. Oke. PPN income 31 juta 80 ribu. Lalu stock investment 112 juta. Kemudian equipment at cost itu 60 juta. Kemudian untuk depresiasi akumulasinya itu 4.800.000. Dan karena akumulasi depresiasi ini adalah akun kontra juga, di sini kita minus ya. 4.800.000. Oke, lalu akun 2 liability di Mastercard itu kita ada 2.100. 2.100 berarti. Kemudian akun payable ada 66 juta. PPN payable. Nah, ini perhatikan ya, abis account payable itu ini income tax payable. Tapi di soal langsung ke PPN payable, berarti kita lengkap satu seperti ini. Kemudian kita pilih kita tulis ketik 10.720. PPN outcome-nya 41.800. Permata loan-nya 300 juta. Oke, sudah. Kemudian untuk Suryono Capital itu 400, kita 30. Drawing-nya ada 22.100. Karena dia akun kontra juga, jadi ini kita minus 22.100. Kemudian untuk sales itu adalah 526 ya, seperti ini. Sales return dan diskon itu adalah akun kontra juga ya, jadi kita minus di sini. Ini minus 14 juta. Lalu untuk diskonnya minus 28 juta.
cost of a good sold itu 310.800. Oke. Lalu freight paid-nya 5.500.000. Kemudian untuk purchase discount dia akun kontra lagi, kita minus lagi 26.100. Oke, kemudian ke expense. Di expense itu advertising 1.100. Kemudian telepon dan elektroniknya 5.600.000. Store statusnya 11.150.000. Bad debt expense 3.600.000. Spoilage expense-nya 8.500.000. Depreciation expense 4.800.000. Insurance expense 6 juta. Kemudian rent expense-nya 22 juta. Wages and salaries expense-nya 49.500. Kemudian other operating-nya 6 juta. Lalu ke other income, interest revenue. Oh, di sini namanya interest revenue, ini interest income. Sama sih ya, cuman penulisannya beda. 30 juta. Kemudian dividend income-nya 59.680. Lalu gain loss on sale of stocks-nya 5.600.000. Freight call-nya 18.800.000. Lalu late fees-nya 4.800.000. Kemudian di interest expense itu 5.500.000. Ininya 3.300.000 dan 1.500.000. Nah, ini masih selisih nih. Masih selisih 44.200.000. Ini kita perlu lihat ya. Kalau masih ada selisih gini, ini kita perlu identifikasi, perlu lihat kira-kira di mana yang salah atau di mana yang salah ketik. Jadi kita kalau seperti ini kita cek lagi dari awal, apakah angka-angkanya ada yang salah? Nol atau gimana? Oke, minus. Oke, tadi ibu miss di drawingnya tadi ibu lupa minus. Sekarang kalau sudah di minus, ini udah balance, udah 0, berarti ini udah balance debit kreditnya. Jadi nanti kalian kalau misalkan amount left to be allocated-nya masih ada sisa angka, caranya dicek lagi satu-satu dari atas apa yang kurang. Bisa jadi kalian salah ketik angkanya, atau kelebihan 0 atau kekurangan 0, atau bisa jadi kayak ibu tadi kurang di minus di drawing. Setelah ini kita oke ya. Kemudian kita akan membuat daftar customer dan suppliernya. Nah, oke, untuk daftar customer dan supplier itu berarti kita membuat card file-nya dulu ya. Kita buat card file.
kita buat di pakai lalu di cut list. Kemudian ini kita new. Customer pertama itu namanya toko cahaya elektro. Ini kita tap atau kita enter. Kodenya C001. Nah di sini dia lengkap nih, ada alamatnya. Jadi ini kalian perlu isi. Jalan Jenderal Sudirman nomor 46 di Surabaya, Indonesia. Lalu ada nomor teleponnya, kita tulis 031 8975 732. Setelah itu kita new. Customer yang kedua namanya Toko Elektro Jaya. Kita enter C002. Addressnya itu di Jalan Masjid Raya nomor 8 Surabaya, Indonesia 031 829 7115. Setelah ini new lagi ya, kita new lagi. Kemudian yang ketiga Toko Indah Maju. Plat ID-nya C013. Addressnya Jalan Cikukur nomor 13 Surabaya, antrinya Indonesia 031 Untuk yang keempat, Toko Merah Putih. Plat ID-nya adalah C004. Addressnya Jalan Nah, Ibu untuk pindah ke kotak-kotaknya itu Ibu pakai tab ya. Pencet tab di keyboardnya. Ini di Surabaya juga. Surabaya, Indonesia. Teleponnya 031 876 9419. Lalu untuk customer udah selesai, kita pindah ke supplier. Nah, kita tadi pilih yang new lagi aja, tapi di card tab-nya ini kita pilih supplier. Yang pertama PT Surya. Card ID-nya S001 Jalan Mawar nomor 12. Lagi yang kedua PT Indotek S002. Addressnya Jalan Mohata nomor 31 Surabaya, Indonesia. Kodenya adalah 021 Lalu yang ketiga PT Jaya Teknologi, ininya S003, addressnya Jalan Mangga Kalau sudah terisi daftar nama customer dan suppliernya, kita oke. Nah, berarti kita ada 4 customer dan juga 3 supplier. Oke, kalau sudah kita menginput daftar saldo piutang dagang.
untuk daftar saldo piutang dagang ini kita pilih di setup, balance lagi, kemudian customer balance. Ini seperti ini ya. Kita add cell, kemudian kita lihat customer name yang pertama, toko cahaya elektronik. Nah, di sini dikasih tahu bahwa terminnya itu adalah 210 N30. Maka di terms ini kita menuliskan kita pilih, lalu kita pilih yang in a given of a days. Diskon days-nya, hari diskonnya itu kan 10 hari. Lalu balance due-nya itu adalah jatuh temponya 30 hari. Diskon for early payment-nya itu adalah 2%. Kalau dia lebih awal berarti dia dapat 2%, potongan 2%. Kemudian di kebijakan akuntansi itu ketika dia ada keterlambatan atas piutang maka didenda sebesar 1%. Nah, ini seperti ini. Jadi ini semua ada di kebijakan perusahaan. Nanti tolong dibaca dengan jelas. Seperti ini kalau sudah kita oke. Nah, kalau ini udah seperti ini, kita pilih ke invoice atau nomor fakturnya itu ada F-11/12, date-nya kita ikutin yang ada di soal ya. Di sini 25 November 2015. Nomor PO-nya nggak perlu diisi. Kemudian ini ibu nggak perlu ganti. Kalau kalian mau ganti pakai tulisan kalian nggak apa-apa. Misalkan saldo awal piutang atau apa. Nah, di sini total including tax. Di sini ada PPN outcome-nya 3 juta, sedangkan penjualannya 30 juta. Berarti kalau ditanyakan total including tax, total semua piutangnya termasuk pajak, itu adalah 33 juta. Tambahkan saja kekurangan. Nah, oke. Nah, di sini dikasih tahu tax-nya itu adalah 3 juta. Berarti penjualannya 30 juta. Kalau sudah seperti ini, kita record. Kemudian kita add sales lagi. Customer yang kedua, toko Elektro Jaya. Terminnya kita ganti lagi, in a given of a days. Diskon days-nya 10, due date-nya 30, diskonnya 2%, late payment-nya 1%. Oke. Invoice number-nya adalah F-11/25 sama juga ya. Tadi kayaknya ibu salah nomornya deh. Ini 29/11/2015. Total including tax-nya berarti 27.500. Oke, kalau sudah ini kita record. Ibu ngecek yang C1 dulu. Oke, kita ke Excel. Kemudian ini yang terakhir, toko Indah Maju. Terminnya ganti lagi. Terminnya 10, ini 30, 2, 1. Oke. Strip 11, 10. Tanggalnya kita ganti 23/11/2015. Total including-nya 20 juta. Oke, berarti udah manipulation udah benar ya. Ininya balance amount-nya udah 0. Kita close. Kemudian kita set up untuk yang setup yang balance saldo utang dagangnya, berarti ke supplier balance. Ini kita add purchase.
Kemudian supplier name-nya itu adalah yang pertama Surya. Nah, terminnya juga sama, cuman diskonnya dia 3%, bukan 2%. Berarti termsnya kita ganti in a given of a days. Diskon days-nya itu adalah 10, ini 30, ininya dapat diskon 3%. Oke. Kemudian ini nomornya C 15234 23 11 15. Ini ada 22 juta ya. Kalau di input saldo awal biasanya yang ditanyakan adalah total including tax-nya, berarti kita jumlahkan semuanya. Kita record, lalu kita edit lagi, supplier name-nya kita ke Indotech. Namanya kita ganti lagi sama kita add lagi ke Jayatech, terminnya ganti lagi given, diskon day-nya adalah 10, 30, 3%. Oke. Namanya FK titik 2011, tanggalnya 28/11/2015, 27.500. Ya, kalau sudah kita record. Nah, kalau sudah ini sudah 0, kita close. Kemudian di soal di situ dia memberitahu ada persediaan atas barang dagang. Nah, berarti kita perlu membuat item listnya. Di sini kita pilih ke inventory, kemudian kita pilih item list, lalu kita pilih new. Item number yang pertama kodenya ya, berarti PM300. Kita enter, namanya for TJ min M300. Nah, di sini karena kita perusahaan dagang, berarti kita membeli barang juga, kita menjual juga, dan kita melakukan inventory juga. Cost of sales account kita pilih yang CGS ini. Kemudian tracking for sales-nya kita pakai sales. Lalu for inventory-nya kita pakai inventory. Nah, seperti ini. Kemudian di buying details, di sini tax code ketika kita membeli barang itu pasti PPN. Lalu ketika selling, ketika kita menjual juga pakai PPN. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pilih new. Lalu kita pilih masukkan yang kedua, SM 300 satelit strip M300. Ini sama juga karena tadi kita udah set di awal yang di PM300, jadi ini nggak perlu lagi kita pilih-pilih, udah pasti sama. Kemudian kita oke. Oke, nih di sini ada dua ya, udah ada dua PM300 sama SM300. Nah, sekarang kita memasukkan persediaan barang dagang kita per tanggal 30 November. Berarti ini kita pilih ke adjust inventory. Kita adjust inventory journal number-nya, kita samakan aja.
Lalu kita date-nya, tanggalnya itu adalah tanggal 1 Desember 2015. Jadi awal banget, just tulis saldo awal inventory. Kemudian untuk item numbernya itu adalah sini PM, kuantitinya kita punya 20, harganya itu adalah 16 juta. Account ini kita pilih tab, kemudian kita pilih inventory. Jobnya kosongkan, menu kosongkan, tab lagi, pilih lagi yang satelit, kemudian di sini kuantitinya 16, harganya 12.500.000. Juga inventory, akunnya inventory. Oke. Kalau sudah seperti ini kita record. Kemudian kita cancel. Sudah terrecord. Nah, kalau kita mau melihat saldo awal inventory kita, saldo awal utang dan piutang kita pilih saja ke transaction journal. Lalu ini kita ganti 2015 saja. Ini untuk inventory kita tadi ada, ini untuk utang kita, lalu ini untuk receivable kita. Kalau kita all, di saldo-saldo awal itu kita sudah membuat jurnal-jurnal ini. Lalu kita close ya. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah bisa lanjut atau belum ke transaksi, kita ke account, lalu company data auditor, next lagi, tanggalnya 1/12/15 ke 31/12/15. Kita run review, ini udah oke semua. Kita next, kita run review lagi. Oke, ini udah oke semua ya. Kalau udah oke semua, kita finish saja. No. Berarti kita sudah bisa masuk ke transaksi atau dokumen transaksi di bulan Desember. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kita buat setup awalnya dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas transaksi-transaksi Dewi Rasti di bulan Desember. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.